Ya, saya belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Ya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu. Ya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu. Misinya. Jadi kalau misalnya dengan terpisah gitu ya, ada capresnya sendiri, ada cawapresnya sendiri, kan kita juga bisa menilai ini masing-masing mendalami nggak visi misi yang sudah dibuat oleh timnya gitu misalnya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Masa kampanye sudah mulai sejak 28 November lalu. Sebenarnya jauh sebelumnya sudah, bukan hanya ketika paslon Capres-Cawapres didaftarkan ke KPU. Debat kandidat Pilpres akan segera digelar mengikuti aturan ditetapkan dalam PKPU. Dan menurut PKPU, Capres dan Cawapres akan hadir di semua debat yang diselenggarakan. KPU mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang direncanakan akan dilangsungkan sebanyak 5 kali. Namun debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 berbeda dari pemilu 2019. Tidak akan ada debat Cawapres seorang diri. Namun seluruh debat direncanakan untuk dihadiri kedua calon dari setiap pasangan. Lalu kemudian, idealkah pola ini atau mampukah pola ini memberikan paparan yang jelas terkait dengan visi misi maupun program para calon? Mengapa KPU ubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Benarkah permintaan dari salah satu paslon? Perlu diketahui sebelumnya, debat Capres-Cawapres 2024 menjadi momentum bagi publik untuk menilai para kandidat yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Dari sini, para kandidat yang bakal menempati kursi orang nomor 1 dan 2 Indonesia akan diuji gagasan serta visi dan misinya. KPU sendiri telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kapan debat Capres 2024 dan apa saja barometer yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menilai para kandidat? Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang debat Capres-Cawapres 2024. Debat yang pertama dilaksanakan 12 Desember nanti. Namun, ada hal yang aneh dan janggal soal keputusan KPU menjelang debat Capres. Pada Pilpres 2019, 5 kali debat Capres-Cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres, dan 2 kali dihadiri Capres-Cawapres. Pada Pilpres 2024, sesuai Undang-Undang Pemilu ada 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres, akan tetapi Cawapres turut mendampingi pasangannya saat debat Capres. Perbedaannya ada pada proporsi bicara masing-masing Capres dan Cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat Capres atau debat Cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Tetapi hal tersebut malah menimbulkan polemik baru. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mempertanyakan perubahan tidak adanya debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024. Caimin menyesali hal itu terjadi karena tidak seperti tahun 2019. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pertanyakan perubahan tidak adanya debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024. Caimin pun menyesali hal itu terjadi karena tidak seperti tahun 2019. Masa kampanye sudah mulai sejak 28 November lalu. Sebenarnya jauh sebelumnya sudah, bukan hanya ketika paslon Capres-Cawapres didaftarkan ke KPU. Debat kandidat Pilpres akan segera digelar mengikuti aturan ditetapkan dalam PKPU. Dan menurut PKPU, Capres dan Cawapres akan hadir di semua debat yang diselenggarakan.
KPU mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang direncanakan akan dilangsungkan sebanyak 5 kali. Namun debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 berbeda dari pemilu 2019. Tidak akan ada debat Cawapres seorang diri. Namun seluruh debat direncanakan untuk dihadiri kedua calon dari setiap pasangan. Lalu kemudian, idealkah pola ini atau mampukah pola ini memberikan paparan yang jelas terkait dengan visi misi maupun program para calon? Mengapa KPU ubah format dialog dan meniadakan debat khusus Cawapres? Benarkah permintaan dari salah satu paslon? Perlu diketahui sebelumnya, debat Capres-Cawapres 2024 menjadi momentum bagi publik untuk menilai para kandidat yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Dari sini, para kandidat yang bakal menempati kursi orang nomor 1 dan 2 Indonesia akan diuji gagasan serta visi dan misinya. KPU sendiri telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang diikuti 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kapan debat Capres 2024 dan apa saja barometer yang perlu diperhatikan masyarakat dalam menilai para kandidat? Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang debat Capres-Cawapres 2024. Debat yang pertama dilaksanakan 12 Desember nanti. Namun, ada hal yang aneh dan janggal soal keputusan KPU menjelang debat Capres. Pada Pilpres 2019, 5 kali debat Capres-Cawapres digelar dengan komposisi 1 kali debat khusus Cawapres, 2 kali debat khusus Capres, dan 2 kali dihadiri Capres-Cawapres. Pada Pilpres 2024, sesuai Undang-Undang Pemilu ada 3 kali debat Capres dan 2 kali debat Cawapres, akan tetapi Cawapres turut mendampingi pasangannya saat debat Capres. Perbedaannya ada pada proporsi bicara masing-masing Capres dan Cawapres, tergantung agenda debat hari itu, apakah debat Capres atau debat Cawapres. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Tetapi hal tersebut malah menimbulkan polemik baru. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mempertanyakan perubahan tidak adanya debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024. Caimin menyesali hal itu terjadi karena tidak seperti tahun 2019. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pertanyakan perubahan tidak adanya debat khusus Cawapres pada Pilpres 2024. Caimin pun menyesali hal itu terjadi karena tidak seperti tahun 2019. Masa kampanye sudah mulai sejak 28 November lalu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.